Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas produk yang dikirim oleh Wacom Indonesia, Wacom One. Let's check this out. Oke, di video ini kita akan membahas first impression gue terhadap produk ini ya. Karena kemarin kita sudah melakukan unboxing, tetapi karena memang disurprise oleh Wacom, yang harusnya kirim pen tablet malah dikirim pen display, yang mana akhirnya gue kelabakan karena tidak ada persiapan. Karena di sini kan VGA gue RTX itu sebagian besar colokannya itu adalah DisplayPort, sedangkan ini monitor gue dan si Wacom One ini pakai HDMI. Akhirnya ya harus belanja dulu. Biasanya gue kalau syuting itu kan memang jam 1 pagi ya, jam 1 pagi ke atas, yang mana toko komputer jam segitu pasti nggak ada yang buka. Sudah pasti itu bro. Oke, di video ini gue akan membahas first impression dan spesifikasi dari pen display ini. Ya, jadi nggak jadi bahas pen tablet ya. Pen display, edan Wacom. Kalau misalkan kita lihat dari pen display ini ya, ini secara spek juga dari Wacom, dia sudah mempunyai ukuran diagonal 13,3 inch. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa profesional yang sudah make, memang 13,3 inch itu sudah cukup. Tetapi kalau misalkan kita ngobrol soal industri standar, itu paling nggak kita menggunakan layar yang 16 inch ke atas. Oke, jadi startnya tuh dari 16 inch. Tetapi apakah 13,3 itu cukup? Ya cukup banget gitu loh. Bukannya nggak cukup, ini cukup banget gitu loh. Dengan resolusi 1080p. Oke, kalau misalkan industri standar tentu saja kita sudah ngobrolnya di 4K. Tetapi buat kalian yang mungkin baru terjun ke dunia digital, ya, digital art, ya ini adalah salah satu pilihan yang bagus banget dan tergolong murah, oke? Tidak sampai 10 juta, ini cuma 6 jutaan aja, men. Dengan spesifikasi seperti ini, ya 13,3 inch, sudah Full HD, kemudian ini sudah nggak pakai baterai, ya. Kemudian sudah support tilt, ada stand-nya, ya, bawaannya Wacom, ini bisa dikeluar masukin, oke? Stand-nya. Sorry, mic, balik lagi. Jadi kalian itu tidak perlu beli lagi stand tambahan buat pen display ini, dia sudah tinggal pakai, oke? Tinggal pakai aja. Kemudian ini support semua OS termasuk Android. Oke, jadi kalau misalkan kalian ingin mirror, kalian punya HP Samsung dan lain sebagainya, karena biasanya pen display itu yang support Samsung, oke. Tapi kalau misalkan Android lain, kurang tahu ya, karena di sini gue belum coba, jadi gue bisa belum komentar, oke. Tapi rata-rata dari review itu Samsung yang connect, oke. Lanjut, kalau nggak salah ini juga sudah laminated display. Jadi kalau misalkan kita lihat dari displaynya, ya ini gapnya tuh tipis banget. Kalau nggak salah sudah laminated display. Kalau nggak salah. Jadi jarak antara nib ini dan kursor itu hampir nggak ada. Oke, jadi ada perasaan realnya gitu ketika kita gambar. Nah, apa sih yang membedakan kita menggambar antara pen tablet dengan pen display? Itu adalah koneksi kita antara mata dan tangan, ya. Kenapa di dunia profesional rata-rata udah pakai pen display, nggak cuma pen display, ataupun langsung display tablet gitu loh, seperti Cintiq. Ya kalau ini kan Wacom One dia pen display. Kenapa rata-rata di industri seperti itu, di dunia profesional seperti itu? Karena koneksi antara mata dan tangan itu nggak terputus. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan pen tablet, yang mana tangan kita di sini, mata kita ke situ. Ya, jadi ada masih ngerabaknya. Walaupun secara hasil gambar itu ya kurang lebih, tetapi secara workflow, pen display itu sangat membantu sekali, ya. Itu tidak bisa bohong. Walaupun hasil gambar itu juga tergantung skill sih, yang mana gue juga sudah lama gak gambar. Ini pasti akan kaku sekali gue gambar saat ini. Nah, apa sih bedanya grafik tablet sama pen display? Apa sih bedanya? Kalau misalkan kita pakai Cintiq, ya, itu seperti laptop lagi, cuman layar doang.
dia bisa kita bawa kemana-mana tanpa harus bawa laptop tambahan. Kalau misalkan pakai pen display, ini harus dicolokin ke laptop ataupun ke PC, karena ini sebenarnya mirror ke PC kita. Nah, kemudian ini gue sedikit sharing juga pas baru install drivernya si Wacom One ini. Mungkin dari kalian mungkin pas awal-awal beli mungkin agak bingung gimana sih caranya supaya detect di Windows kalian ini sebagai display nomor 2 ya, nomor 2 display. Pertama, kalian harus download dulu drivernya Wacom One supaya ini bisa langsung detect, dan pastikan kalau bisa supaya nggak ada clash sama driver yang lain, ya driver dari pen tablet lain itu diuninstall supaya nggak clash drivernya. Oke, kalau ada drivernya Wacom ya cukup ada driver Wacom di situ. Ini saran doang. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan pas kalian nyalain pertama terus di sini tulisannya no sinyal di si Wacomnya. Itu caranya gampang ya. Kalau misalkan sudah driver install dan lain sebagainya, itu tinggal kabelnya dicolok terus pasang lagi. Oke. Nanti bunyi di Windows ting teng teng, oke. Habis itu kalau masih belum, lepas terus pasang lagi. Ntar beberapa kali dia kalau sudah connect, si Windows sudah kenalin, selanjutnya dia nggak perlu kayak gitu lagi. Gampang ya. Oke, ini first impression, jadi gue akan coba gambar yang simple-simple aja. Karena gue sebenarnya pengen banget nge-review produk ini lebih dalam, jauh lebih dalam ke dalamnya produk ini. Oke, pen display pertama. Ini gue pakai aplikasi Adobe Photoshop ya, karena biasa pakai Photoshop. Oke. Oh sorry, dia nggak touchscreen ya. Kebiasaan kalau pakai tablet tuh touchscreen, dia nggak touchscreen. Create new. Oh, kursor gue masih di sebelah. Sorry. Kursor gue masih di display 1. Oke. Gimana caranya supaya kursor gue ke display ini? Atau misalkan mouse-nya gue scroll dulu ke kanan supaya masuk ini, terus ini gue klik new. Enggak, masih mirror. Oke. Coba ya. Ini karena first impression jadi kita harus coba. Karena sejujurnya produk Wacom yang pen display sama sama yang tablet display itu yang belum pernah gue coba. Karena ini pointernya adalah pointer mirror, jadi sebaiknya mungkin ini displaynya di mirror. Oke. Sedangkan nih OBS-nya gue hadapinnya ke Photoshop. Coba tak pindahin ke ini ya. Ke monitor 1. Jadi kalau misalkan gue ngeklik kemana, ini padahal layar di sini Photoshop. Sedangkan di sini kan Windows. Tadinya supaya gue jadiin ini layar kedua. Oke. Ternyata karena ini kliknya mirror, sepertinya harusnya di mirror ini. Oke. Ini kan multiple display, extend this display. Kita jadiin duplicate aja. Oke, keep change. Nah, karena di duplicate, nah mungkin nanti buat orang Wacom mungkin bisa jelasin lebih dalam sepertinya. Atau mungkin kalau misalkan gue nemuin cara yang lebih oke lagi untuk mengoperasikannya karena baru pertama kali, ntar gue sharing lagi ke kalian. Oke? Oke, ini karena sudah mirror 1080 recommended, oke. Scale-nya sudah benar. Oh, belum laminated displaynya ternyata. Makanya gue bilang karena nggak pasti, ya kalau nggak salah displaynya udah laminated, tapi ternyata ini belum. Ya, jadi ada sedikit gap antara kursor dan pen nib-nya. Oke, ini gue mau contohin ya posisi pen nib-nya sama posisi kursor. Oke, ini misalkan OBS-nya gue minimize. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini berarti belum laminated display berarti. Dia ada gapnya antara kursor dan nib. Oke, tapi nggak ada masalah karena ini produk Wacom. Performance-nya bagus banget sih. Dan ini bertekstur coy. Bertekstur. Nah, deteksi mouse-nya itu cukup dekat sebenarnya. Tuh. Tablet properties. The tablet driver is not responding. Try turning off your computer and turning back again. Oh, gitu. Ini berarti dari pen tablet gue sebelumnya, ini masih ada nih drivernya. Coba gue uninstall dulu ya drivernya, supaya ini drivernya Wacom One aja. Nah, sekarang kita sudah uninstall ya driver Wacom semua, dan cuman menginstal driver dari Wacom One. Oke.
Karena ini sudah benar, maka ini muncul baru lagi ketika kita setelah selesai restart dan Wacom One-nya terpasang seperti ini. Baru kita tinggal ini aja. Habis itu tinggal start. Right click with the pen. Ini BTW displaynya bagus banget. Ini parah bagus banget. Karena dia sudah NTSC 72, jadi standar color grading banget ini ya, standar artis. Oke, ini displaynya keren banget dan pasti mahal banget. Jadi begitu dilihat aja nih rasanya udah premium banget loh. Ini display parah keren. Register your device. Oh, nanti aja, not now. Oke, complete, done. Ini pengalaman yang sangat menarik loh, ngelihat layar langsung. Apalagi sambil gambar di sini nih kayaknya seru. Oke. Makanya mirip sama pen tablet ya, by the way. Gue klik itu, minimize. Klik ini, klik minimize. Akurat loh. Klik Google Chrome, minimize, klik close. Oke, akurat. Gue membuka Adobe. Oke, karena di sini gue nggak punya sarung tangan ya, jadi mungkin di sini agak lengket mungkin, maybe. Aduh, Photoshop, teksturnya tuh loh. Gue akan coba gambar ya, yang simple aja. By the way, kita pakai 1080 dengan resolusi 300. Bisa nggak nulisnya kayak gitu ya? Ini yang bawaan Windows ya. Ini kan 72, tutup. Terus maunya 300 dpi. Enter. Bener nggak? Iya bener, 300 pixel per inch. Oke, bener. Yang simple aja. Karena biasanya kalau untuk ilustrasi itu tetap kita pakai 300 dpi ya. Kalau misalkan untuk web, mungkin gambar-gambar kita nanti akan kita convert ke 72 dpi atau ppi. Misalkan layer 1, kasih nama, klik. Layer 1 namanya sketch. Oke, dia nulisnya kayak gitu ya. Nunggu sedikit. Habis itu enter. Habis itu di layer 2. Klik. Ini bisa agak nyantai tangannya, nggak harus di sini banget punya keyboard gitu. Klik. Karena ini layer 2, ini gue maunya mungkin outline. Outline. Klik. Mantap. Ya ini 2 dulu deh ya. Gambar apa ya? Nah, karena ini nggak touchscreen, berarti gue nggak bisa ngezoom in kayak gini. Nggak bisa. Pakai tangan nggak bisa ngezoom in. Berarti zoom innya mungkin pakai zoom tool. Oke. Agak lupa ya, ini sedikit beda sama Corel untuk zoomingnya. Fit on screen aja. Kemudian gue ambil brush. Brushnya gue pakai hard brush di sini. 3 pixel. Pressure on. Opacity 72. 100 dong. Coba kita coba brush biasa di 3 pixel nggak, sorry. 6 pixel. 6 pixel. Oke. Oke, pressure-nya. Oke, mantap. Ada tapering nggak? Coba kita zoom. Sedikit ya taperingnya ya. Zoom out sedikit lagi. Oke. Kita pindah ke brush. Kita coba bikin garis. Mungkin brush, apa ini brushnya mungkin ya? Sorry ya. Kita ganti ke default brush aja. 6 pixel. Karena ini brush eraser, sorry. Agak kagok ya, udah lama nggak gambar ya. Coba. Set. Ini termasuk halus banget loh. Set. Oke. Ini pakai brush yang ditujukan aja ya. Jadi ini nggak banyak tapering kalau misalkan kalian lihat di sini ya. Tapering itu kayak shoestring effect gitu loh. Efek tali sepatu, ngerti nggak sih? Jadi dia bikin garisnya tuh nggak ngerucut gitu, tapi kayak gitu tuh. Ngerti nggak sih? Ini good banget ini. Halus. Oke. Layer sketch, gue delete dulu. Kok dia layer background? My bad. Oke. Kita bikin layer 1. Layer 1 ini buat sketch.
nanti layer 2 outline dan lain sebagainya. Kita coba bikin sketch dulu. Gambar apa ya yang simple aja? Mungkin yang semacam cibi-cibian aja ya. Oke, seperti biasa namanya digital artist tuh tangannya tetap ke Ctrl Z, ke undo tangannya. Asik loh, cek banget ini. Ini tanpa smoothing ya, smoothing zero ya. Jadi nggak ada pos untuk ininya, penghalusan garisnya. Ini cuma karena tangan gue udah lama gak gambar ya. Jadi gambarnya kaku. Posisi kupingnya salah. Udah lama gak gambar nih. Oke. Kita coba bikin nyeket-nyeket simple aja ya. Gue biasanya kalau gambar itu dikasih garis batasan rambut gitu ya biar agak realistis. Nah ini berarti daerah tumbuh rambutnya dari sini, baru nanti bisakah kita bikin ekspresinya dulu ya, ekspresi salty ya, dia lagi salty banget nih, kalah rengket misalkan. Ini bilang hei. Model rambutnya gimana ya? Asik ya, gambar pakai ini tuh mempercepat proses gambar gue banget loh, serius. Goks. Dan sebentar aja gue udah biasa gitu sama alat ini. Zoom out, oke. Dia kaget gitu. Hah? Nani? Bajunya gimana ya? Terus ukuran ininya misalkan segini. Habis itu kita bikin struktur badannya. Sorry, kurang sini sedikit. Ya simple aja ya. Ini buat first impression ya. Brush. Rapiin sedikit lagi. Oke. Oke. Ya. Cakep ya. Ih, gampang banget loh. Ini buat gue yang udah lama gak gambar aja ini goks man. Ini pengalaman yang cukup asyik karena tidak terdisconnect gitu lah antara kepala, mata dan tangan gitu loh. Karena mata dan tangan tuh ngeliat gitu, kita gambar tuh kemana itu ya gini gitu loh. Nggak ada rasa disconnectnya lagi kalau kayak kita pakai pen tablet yang begini gitu ya. Nah,
untuk pengaplikasiannya, untuk penggunaannya sebenarnya barang ini banyak banget loh sebenarnya. Selain untuk gambar, ilustrasi, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dipakai ngajar. Bukannya enggak loh, ini kalau misalkan kita pakai ngajar juga enak banget loh. Kayak misalkan kemarin kita mau bahas audio ya, dB meter, ini dB meter gitu. Jadi kita ngejelasin itu bisa sambil ngelihat ini gitu loh, nggak begini lagi. Misalkan noise floor, signal, oke. Nah, perbandingan ini yang namanya sinyal to noise ratio kayak gitu. Nice. Ini goks. Oke, mungkin untuk di episode selanjutnya ya, gue akan mencoba alat ini lebih dalam. Oke, gue mau dapetin feel-nya dulu buat pakai ini. Lebih tepatnya bisa dibilang ngelatih gue gambar lagi ya, karena udah lama gak gambar, tangannya kaku banget. Oke, sekian dulu review Wacom One kali ini. Tentu saja alat ini adalah alat yang sangat-sangat membantu kalian, apalagi ketika kalian yang baru masuk ke dunia digital art. Nah, kalau misalkan untuk industri standar mungkin belum, karena kita harus punya layar yang sedikit lebih lebar lagi, yaitu adalah 16 inch. Tapi buat kalian yang baru masuk, ini sudah sangat-sangat luar biasa keren. Wacom One. Gokil. Kemudian secara spesifikasi layar, ini sudah mempunyai layar yang NTSC 72, yang mana sudah standar color grading banget. Dan mungkin kalau dari first impression ini, dibanding layar gue yang di sini, LG ini cuma sedikit berbeda. Ya, mungkin dari color temperaturnya sedikit berbeda. Kalau di layar LG gue nih, kalau dibanding sama Wacom One, layarnya ini sedikit warm rasanya. Ya, mungkin dari Wacom ada pengaturannya supaya sama antara layar yang biasa kita pakai sama Wacom One. Tetapi karena ini secara display ini sudah dikalibrasi untuk artis, ya, untuk seniman, gue rasa sih dengan display seperti ini sudah tidak perlu diapa-apain lagi. Oke, mungkin sedikit first impression gue juga, karena ini belum laminated, jadi ada sedikit penyesuaian karena posisi kursor dan posisi nib itu nggak bener-bener nyentuh. Oke, mungkin itu sedikit first impression dari gue. Nah, kalau untuk feel gambarnya ini sudah standar Wacom banget, bukan standar ya, bisa dibilang ya khasnya Wacom banget. Oke, ada teksturnya gitu loh. Kita gambar itu seperti kita gambar di kertas gitu, nggak licin ya. Kalau misalkan kita lihat di brand-brand sebelah, itu rata-rata layarnya licin, men. Kalau misalkan gue cobain ini pen nib ini di layar komputer gue, ya licin. Nggak sama feel-nya sama kayak kita gambar di sini, nggak sama ya. Suaranya tuh loh, ada rasa kertasnya, ngerti nggak sih maksud gue? Khas produk Wacom, yang mana itu membuat kita familiar. Mungkin yang datang dari pen tablet terus pindah ke sini masih ada perasaan familiar untuk menggunakan produk Wacom. Goks. Kemudian yang sudah kita coba tadi dengan smoothing 0%, garis yang kita hasilkan di sini bisa smooth banget. Berbeda sama Wacom Intuos yang kemarin yang gue coba, itu biasanya gue tetap kasih smoothing di 20% supaya garis yang gue hasilkan itu cukup rapi, karena ada disconnect gitu antara mata yang lihat layar sama tangan. Jadi memang butuh fitur smoothing dari Photoshop untuk membantu gue menggambar lebih rapi. Kalau ini enggak, karena langsung colok. Gokil banget Wacom produknya. BTW, thank you banget buat Wacom Indonesia yang sudah ngirimin kotak visual Wacom One ini untuk dicoba. Dan ternyata ini barang yang sangat keren banget. Nanti kita akan coba mereview produk ini lebih dalam di episode selanjutnya. Oke, sekian dulu episode kali ini. Tentu saja kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya. Thank you Wacom.